Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Fesa Hidayana, Hamdani, dan Selvi Ardianti akan mempresentasikan materi tentang Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat dengan SNP. Yang pertama, pengertian Standar Nasional Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 1, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu harus dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan dari Standar Nasional Pendidikan tersebut. Tujuannya agar tercapainya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada 8 standar yang masuk ke dalam ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama yaitu standar isi, dan yang kedua standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, dan yang keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, kedelapan standar penilaian. Yang pertama, standar isi. Standar isi adalah suatu standar yang mencakup ruang lingkup materi dan kompetensi. Pencakupan lingkup materi dan tingkat kompetensi ini bertujuan untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Nah, standar isi ini merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk tercapainya kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Nah, dari standar isi tadi, maka terciptalah kelompok-kelompok mata pelajaran. Nah, kelompok-kelompok mata pelajaran apa sajakah itu? Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, dan yang kedua itu ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga itu ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat ada kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima ada kelompok mata pelajaran jasmani dan kesehatan. Nah, dari kelompok mata pelajaran tadi sehingga terciptalah ruang lingkup materi, di mana ruang lingkup materi ini dirumuskan dalam standar isi. Nah, ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan tingkat pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu itu sangatlah penting. Nah, standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial serta pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran. Intinya, standar proses pendidikan ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam standar proses ini pembelajaran itu sedang berlangsung.
Nah, untuk penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Nah, dengan demikian standar proses ini dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam mengelola proses pembelajaran serta menemukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan. Nah, dari standar proses tadi maka terciptalah yang dinamakan dengan pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung, dan menarik hati karena setiap kali peserta didik tidak hanya terpaku pada tempat duduknya, tetapi berpindahan dan berpikir. Nah, jadi prinsipnya pembelajaran ini diarahkan pada siswa karena belajar dan pembelajaran tidak ditentukan oleh guru itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Ardianti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Hamdani, yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan telah tertuang dalam Peraturan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap adalah peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani. Standar kompetensi lulusan kedua yaitu dimensi pengetahuan, yaitu lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dimensi ketiga adalah dimensi keterampilan. Pada dimensi ini, lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Yang kedua yaitu tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 2 yang berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik atau andragogi merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik atau warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis atau bersifat terbuka dan komunikatif. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi pedagogik dapat dijabarkan. Yang pertama itu memahami peserta didik atau warga belajar.
Yang kedua itu merancang pembelajaran. Yang ketiga melaksanakan pembelajaran. Yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan lain-lain. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik atau warga belajar, dan berakhlak mulia. Elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua itu memiliki kepribadian yang dewasa. Yang ketiga itu memiliki kepribadian yang arif dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial. Yang pertama itu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua itu mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK. Kompetensi ini memiliki subkompetensi, yaitu yang pertama menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait dengan bidang studi. Yang kedua itu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan atau materi pembelajaran. Ada 11 hal yang membedakan standar kompetensi profesional antara pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu memahami tugas, peran, dan fungsi satuan. Yang kedua yaitu memahami konsep manajemen satuan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input satuan. Yang keempat, meningkatkan output satuan pendidikan, yaitu kualitas dan produktivitasnya. Yang kelima, efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Yang keenam yaitu memahami dan menghayati standar pelayanan minimal atau SPM. Yang ketujuh yaitu memahami konsep manajemen mutu satuan pendidikan. Yang delapan yaitu merencanakan sistem mutu satuan pendidikan. Yang kesembilan yaitu menerapkan sistem manajemen mutu satuan pendidikan. Yang kesepuluh mengevaluasi sistem manajemen mutu satuan pendidikan. Dan yang kesebelas memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi sistem manajemen mutu satuan pendidikan. Materi selanjutnya itu tentang sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lahan dan bangunan pun harus sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, kekuatan bangunan yang harus bisa bertahan paling tidak berumur 20 tahun sesuai dengan izin pengguna serta persyaratan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vesa Hidayana. Kemudian yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah standar pengelolaan oleh pemerintah. Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, peningkatan mutu guru atau dosen, standarisasi pendidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan nasional. Beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi yang pertama, perencanaan program. Perencanaan program satuan pendidikan meliputi perumusan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja mencangkup komponen-komponen yaitu pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, kegiatan bidang kesiswaan, kegiatan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kegiatan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan bidang sarana dan prasarana, kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Kemudian, pengawasan dan evaluasi. Dasar pengelolaan sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik tingkat mikro, yaitu sekolah, meso, yaitu dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan provinsi, maupun makro atau departemen. Pengawasan dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara intensif dan terus-menerus agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan sekolah atau madrasah. Kemudian yang kelima yaitu sistem informasi manajemen. Selanjutnya adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik,
untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, atau peralatan pendidikan, habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah standar penilaian. Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian yang dilakukan oleh swasta dan sekolah negeri telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, menyusun kisi-kisi, dan menyusun soal secara rapi dan jelas. Pencapaian standar penilaian yang diterapkan di sekolah swasta dan sekolah negeri tidak terdapat perbedaan dan tetap berdasarkan pada BSNP. Akan tetapi, tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.